Selamat pagi saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang boleh kami nikmati ini. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan berbicara dan mengajar kami, supaya kami mendapat berkat daripadanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-14, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-40. Tetapi saya hanya akan membaca ayat 26 dan ayat 33 yang mengatakan demikian. Jadi bagaimana saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Ayat 33, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Saudara, bagian Alkitab yang kita baca tadi adalah bagian daripada surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada gereja yang ada di kota Korintus. Gereja di Korintus boleh dikatakan gereja yang cukup besar, yang anggota jemaatnya terdiri dari bermacam-macam golongan dan kelompok. Ada orang-orang yang berlatar belakang Yahudi, jadi tentu mereka tahu tentang kitab suci perjanjian lama dan menyembah Allah perjanjian lama. Tapi ada juga banyak orang-orang yang berlatar belakang etnis lainnya, sehingga mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala-berhala dan mereka tidak mengetahui tentang kitab perjanjian lama, apalagi tentu tidak menyembah Allah perjanjian lama sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Di samping itu, saudara, juga ada bermacam orang dengan karunia yang berbeda-beda. Ada yang mempunyai karunia bermazmur, ada yang mempunyai karunia memberikan pengajaran, ada yang mempunyai karunia bernubuat, bahkan ada yang mempunyai karunia untuk berbahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Nah, Rasul Paulus dalam suratnya ini mengatakan, biarlah adanya kepelbagaian golongan dan kelompok itu tidak menjadi alasan adanya ketidakharmonisan, apalagi kekacauan, khususnya pada saat melakukan atau jemaat melakukan pertemuan, misalnya pertemuan ibadah. Tetapi dikatakan biarlah orang-orang yang mempunyai bermacam-macam karunia tadi diberikan kesempatan untuk mengekspresikan karunia yang ada padanya, baik yang bermazmur, baik yang mengajar, baik yang bernubuat, bahkan yang berbahasa roh, supaya semuanya merasa diberikan kesempatan untuk melayani sesuai dengan talenta yang ada dan tidak ada ketidakharmonisan apalagi kekacauan. Sebab dikatakan Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi Dia menghendaki shalom, Dia menghendaki damai sejahtera. Saudara, sebenarnya adanya kepelbagaian kelompok, golongan, bukan hanya di dalam jemaat di kota Korintus, tetapi di banyak gereja sepanjang masa, termasuk di gereja kita, adanya hal yang seperti itu juga. Saudara, di dalam gereja kita tahu tentu ada orang-orang muda, orang-orang yang penuh semangat, penuh energik, yang dinamis, yang mempunyai pendidikan tinggi. Tetapi ada juga orang-orang tua, lansia, yang lambat, yang kurang berpendidikan. Demikian juga ada orang-orang yang mempunyai bermacam-macam karunia, mungkin karunia bernyanyi, karunia mengajar, karunia bernubuat, karunia memimpin. Ada orang-orang mungkin yang sangat hati-hati sehingga dalam berpikir, berbicara, dan bertindak sangat hati-hati sehingga timbul kesan lambat. Tapi ada juga mungkin orang yang selalu mau cepat, berpikir cepat, bertindak cepat. Nah, saudara-saudara, adanya kepelbagaian golongan dan kelompok orang itu seharusnya di dalam jemaat Tuhan, juga jemaat kita, tidak menjadi alasan tidak adanya keharmonisan, apalagi pertentangan satu dengan yang lain. Justru adanya kepelbagaian itu harus dipergunakan. Yang mempunyai karunia bernyanyi, biarlah dia mempergunakan karunia itu untuk melayani Tuhan dalam puji-pujian. Yang mempunyai karunia mengajar, biarlah dia melaksanakan atau mengungkapkan karunia itu dalam mengajar. Misalnya guru sekolah minggu, pemimpin kelompok kecil, dan sebagainya, dan sebagainya. Demikian juga
orang yang diberkati oleh Tuhan dengan karunia finansial yang berlimpah, juga melayani Tuhan dengan mempersembahkan apa yang Tuhan berikan, sehingga semuanya saling melengkapi demi untuk membangun jemaat Tuhan. Nah, saudara, itulah yang Tuhan kehendaki daripada jemaat di kota Korintus, tetapi itulah yang juga Tuhan kehendaki daripada kita sekalian, sehingga apabila itu dilakukan, maka jemaat akan bertumbuh dan berkembang. Setiap orang merasa diberi kesempatan untuk mengekspresikan atau melayani Tuhan sesuai dengan karunia-Nya, dan gereja bertumbuh dan berkembang sehingga menjadi berkat bagi banyak orang, bagi pekabaran Injil, dan melalui semua itu Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami di dalam gereja dapat mempergunakan segala karunia-karunia yang Tuhan berikan untuk membangun jemaat Tuhan, untuk keluasan kerajaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Tolonglah Tuhan supaya hal itu sungguh-sungguh terwujud di dalam gereja kami. Tuhan, kami juga mohon Tuhan lindungi, sertai, pelihara, bahkan berkati hidup kami, juga keluarga kami sepanjang hari ini, bahkan seterusnya. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami panjatkan doa dan ungkapan syukur kami. Amin. Tuhan memberkati. Amin.